Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igida Adi Pratama dari kelas Statistika B. Pada video kali ini, saya akan membahas soal mengenai materi matriks elementer dan metode inverse. Sebelum kita beranjak ke pembahasan soalnya, kita perlu mengetahui seperti apa pengertian dari matriks elementer dan metode inverse. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. Nah, pengertian matriks elementer merupakan matriks persegi yang bisa diperoleh dari matriks identitas. Maksudnya, dalam mencari inverse dari matriks A yang dapat dibalik, kita perlu mencari suatu urutan operasi baris elementer yang mereduksi matriks A menjadi matriks identitas dan melakukan operasi yang sama terhadap matriks identitas untuk memperoleh A inverse. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat gambar yang ada pada slide ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada soal mengenai matriks elementer di mana matriks A sama dengan 3, 4, 1, 2 minus 7 minus 1, 8, 1, 5. Kemudian ada matriks B sama dengan 8, 1, 5, 2 minus 7 minus 1, kemudian 3, 4, 1. Nah, pertanyaannya, tentukan matriks-matriks elementer pertama dan elementer kedua sehingga elementer matriks A sama dengan matriks B dan juga elementer kedua matriks B sama dengan matriks A. Selanjutnya kita ke penyelesaian dari soal tadi. Kita mengerjakan yang bagian A dulu. Soalnya itu elementer pertama matriks A sama dengan matriks B. Untuk mencari elementer pertama, kita harus menjadikan matriks A ini menjadi A inverse, kemudian dikali dengan matriks B. Untuk mencari A inverse, itu rumusnya adalah seperdeterminan A dikali adjoin A. Untuk mencari determinan A, kita mencarinya dengan metode Sarus. Didapat bahwa determinan A sama dengan minus 116. Sedangkan adjoin A itu adalah minus 34 minus 19 plus 3 minus 18 plus 7 minus plus 5 plus 58 plus 29 dan minus 29. Didapat elementer pertama, maksud saya matriks elementer pertama didapat E1 sama dengan 0, 0, 1, kemudian 0, 1, 0, kemudian 1, 0, 0. Kemudian soal yang kedua yaitu pada bagian B, matriks elementer kedua matriks B sama dengan matriks A, dan yang dicari adalah matriks elementer kedua. Sama seperti cara sebelumnya, kita menjadikan matriks B sebagai B inverse. Bagaimana caranya? Rumus dari B inverse yaitu adalah seperdeterminan B dikali adjoin B, seperti rumus tadi. Kita gunakan kembali metode Sarus untuk mencari determinan B. Didapat bahwa determinan B adalah positif 116. Sedangkan adjoin B adalah minus 3 plus 19 plus 34 minus 5 minus 7 plus 18 plus 29 minus 29 dan minus 58. Didapat matriks elementer kedua sama dengan 0, 0, 1, kemudian 0, 1, 0, dan 1, 0, 0. Kita beranjak ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal inverse dengan cara reduksi. Di sini sudah ada soal mengenai pembahasan soal materi tadi. Carilah inverse matriks-matriks berikut dengan cara reduksi ke matriks identitas. Nah, soal di sini yang kita akan bahas yaitu pada bagian B dan C. Di mana pada bagian B matriksnya adalah akar 2,
3 akar 2, 0, minus 4 akar 2, 0, 0, dan juga 1. Kemudian pada bagian C, itu matriks berordo 4 kali 4, di mana matriksnya adalah 0, 0, 2, 0, kemudian 1, 0, 0, 1, kemudian 0, minus 1, 3, 0. Dan yang terakhir 2, 1, 5, minus 3. Kita lanjut ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini kita perlu menuliskan kembali matriks tadi di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan adalah matriks identitasnya. Nah, di sini kita melakukannya dengan operasi OBE, yaitu operasi baris elementer. Itu dengan kita menjadikan akar 2 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan 1/akar 2 baris pertama. Sehingga didapat matriks 1, 3, 0, minus 4 akar 2, 0, 0, 0, dan 1. Sementara matriks identitasnya berubah menjadi 1/akar 2, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan juga 0, 0, 1. Selanjutnya kita mengubah minus 4 akar 2 ini menjadi 0 utama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan 4 akar 2 baris pertama ditambah baris kedua. Sehingga pada baris kedua ini berubah menjadi 0, 13 akar 2, 0, 4, 1, dan juga 0. Kita ubah lagi angka 13 akar 2 ini menjadi angka 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan 1/13 akar 2 dikali baris kedua. Sehingga didapatlah baris kedua 0, 1, 0, kemudian matriks identitasnya berubah menjadi 4/13 akar 2, 1/13 akar 2, dan juga 0. Setelah itu didapatlah hasil akhir inverse matriks ini, yaitu adalah angka 1/26 akar 2 minus 3/13 akar 2, 0, 4/13 akar 2, kemudian 1/13 akar 2, 0, kemudian 0, 0, juga 1. Selanjutnya, setelah kita dapat hasil akhirnya, kita perlu pengujiannya. Di sini kita melakukan perkalian baris dikali kolom. Nah, kita ambil salah satunya, yaitu pada baris pertama dikali kolom kedua untuk menguji apakah dia mendapatkan nilai 0 atau tidak. Nah, setelah didapat bahwa baris kali kolom, artinya akar 2 dikali minus 3/13 akar 2, dan kemudian seterusnya, didapat bahwa hasilnya adalah 0. Begitu juga seterusnya, pasti akan mendapatkan hasil ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal ini atau matriks ini memiliki solusi. Kemudian kita masuk ke bagian C, di mana tadi itu adalah sudah disebutkan tadi, itu matriksnya itu adalah 0, 0, 2, 0, kemudian 1, 0, 0, 1, kemudian 0, min 1, 3, 0, kemudian 2, 1, 5, minus 3. Kemudian jangan lupa juga ditulis matriks identitasnya. Nah, kita perlu mengubah di sini menjadi angka 1. Nah, operasi yang kita lakukan yaitu adalah menukarkan baris kedua dan baris pertama, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Setelah itu, kita mengubah dua ini menjadi angka 1.
itu dengan cara 1/2 baris kedua. Ini didapat 1. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mengubah baris ketiga dengan cara melakukan perkalian 3 antara -3 dan baris kedua, kemudian ditambah dengan baris ketiga. Nah, ini beginilah penyelesaiannya. Didapat inverse dari matriks ini adalah 0, 1, 0, 0, kemudian 3/2, 0, -1, 0, 1/2, 0, 0, 0, kemudian 4/5, 2/5, minus 1/5, dan minus 1/5. Setelah itu, jangan lupa untuk kita melakukan pengujian apakah matriks ini memiliki solusi atau tidak. Di sini sudah ada matriks, identitas matriks juga, dan inverse dari matriks, kemudian matriksnya. Seperti tadi untuk melakukan pengujian yaitu dengan cara melakukan baris dikali kolom. Contohnya ini baris pertama dikali kolom pertama. 0020 dikali dengan 0, 3/2, 1/2, 4/5. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 3/2 ditambah 2 dikali 1/2 ditambah 0 kali 4/5. Nah, hasilnya itu adalah 1. Demikian dengan berikutnya juga pasti akan mendapatkan hal yang sama. Artinya atau kesimpulannya bahwa soal ini atau matriks ini memiliki solusi. Sekian pembahasan atau penyelesaian soal dari saya. Apabila ada kalimat-kalimat yang kurang, mohon dimaafkan. Dan saya juga meminta kritik dan saran bagaimana supaya video ini bisa menjadi lebih bagus. Sekian dan terima kasih.